Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 40 menemukan dunianya, mimpinya, hidupnya. Mereka berdua mendengarkan cerita Daniel sejak tadi. Belum pernah. Jawab Daniel jujur. Kau sudah menikah selama 1 tahun lebih tapi tidak pernah mengobrol? Lily terkejut mendengar hal itu. Boleh aku menendangmu, Daniel? Lily menampakkan wajah marah. Kau sendiri pasti mengerti bagaimana rasanya dijodohkan, Rion. Protes Daniel. Setidaknya dulu aku ada komunikasi walau tidak banyak dan terkesan seperti kontrak. Aku tahu kalau kami dijodohkan, tapi minimal kau harus menghormatinya sebagai perempuan. Karena bagaimanapun perjodohan itu selalu tidak diinginkan oleh dua belah pihak. Jawab Rion, duduk di sofa berseberangan dengan mereka. Menarik Lily untuk duduk di sampingnya. Tunggu, apa tidak masalah membicarakan tentangmu dan mantan istrimu di depan Lily? Daniel menatap Lily yang justru asyik menyuap es krim ke mulutnya. Rion tertawa kecil, kemudian melingkarkan sebelah tangannya ke pinggang Lily, mengecup pucuk kepala gadis itu dan berkata, Lily bukan gadis yang berpikiran dangkal yang mana akan marah hanya karena membicarakan masa lalu. Aku dan Lily sudah membicarakan masalah ini, jadi bagi kami tidak masalah. Toh, aku tidak punya hubungan apapun lagi dengan wanita itu. Lagi pula Lily tahu sepenting apa posisinya di hidupku sekarang. Bukan begitu, Love. Lily mengangguk setuju. Benar, itulah pentingnya komunikasi. Rion selalu bertindak dengan aksi bukan dengan ucapan semata. Rion tahu semua kelemahanku bahkan sebelum aku memberitahunya, dan dia memilih untuk tetap bersamaku. Dia sudah melakukan banyak hal untukku, jadi kenapa aku harus marah hanya karena membicarakan tentang mantan istrinya? Aku juga punya masa lalu buruk, jadi tidak masalah. Oh benarkah? Bagaimana kalau ada wanita yang merayuku? Rion menatap Lily dan menggoda gadis itu. Akan bongkar aib wanita itu. Ancam Lily santai. Rion tertawa, dan terus melemparkan pertanyaan-pertanyaan konyol kepada sang gadis. Melihat kedekatan mereka berdua, Daniel seolah merasa iri. Bertanya-tanya dalam hati apakah ia bisa merasakan apa yang Rion rasakan. Seolah ia melihat Rion menemukan dunianya, mimpinya, hidupnya pada diri Lily. Merasa begitu bahagia dan penuh senyum. Sofia gadis yang baik, Daniel. Dia mungkin sedikit tertutup, bahkan lebih tertutup dariku. Tapi ada alasan besar di balik itu semua, hal yang mungkin orang awam tidak akan pernah rasakan. Sofia mendapatkan banyak penolakan dan dicampakkan sepanjang hidupnya. Dia bahkan menikah denganmu bukan atas kemauannya, tapi paksaan dari orang tuanya. Sofia memiliki satu rahasia. Lily menatap Daniel serius. Rahasia? Daniel mengaku kalau dirinya tidak pernah tahu apapun tentang istrinya, atau mungkin lebih tepatnya tidak ingin tahu. Jika ku beritahu, kuharap kau tidak menilai dia dengan buruk atau mencap dia gila setelah ini. Pinta Lily. Aku janji, kata Daniel langsung, entah kenapa ia menjadi penasaran sekarang.
terutama setelah istrinya itu membantu dalam kasus wali kota kemarin. Sejak saat itu ada ketertarikan dalam diri Daniel. Sofia tidak memiliki kemampuan psikometri, tapi hal lain. Psikometri dia pakai hanya untuk membuatnya terlihat masuk akal dan dapat diterima nalar. Kata Lily, lalu apa, jika bukan psikometri, lalu bagaimana dia bisa menemukan markas wali kota itu? Daniel bingung sekarang. Sofia dapat melihat mereka yang sudah meninggal. Mereka yang tidak terlihat oleh mata manusia. Sofia dapat melihat arwah. Jawab Lily, tidak ada candaan sama sekali dalam nada ataupun ekspresinya. Tak ingin Daniel menganggap Lily berdusta. Daniel berusaha mencerna situasi, tidak menyangka akan jawaban barusan. Tidak hanya itu, Rion dan Dante pun terkejut dengan ucapan Lily tentang Sofia. Sofia tidak gila atau punya penyakit mental. Aku sudah membuktikannya. Dia sudah membantu banyak orang dengan kemampuannya itu. Tapi orang sekitarnya justru menganggapnya gila. Dia tidak bicara sendiri, tapi dengan arwah yang belum selesai urusannya di dunia. Terkadang dia juga kesulitan karena melihat arwah, artinya dia juga dapat melihat hal yang menyeramkan. Sofia hidup dengan ketakutan itu selama hidupnya, mendengar banyak suara yang tidak bisa dihentikan. Melihat yang menyeramkan, merasakan emosi yang tidak diinginkan. Sofia tidak gila, Daniel. Beritahu Lily, teringat bagaimana Sofia dulu menceritakan tentang kemampuannya tersebut. Aku juga punya kenalan dengan kemampuan serupa. Orang menyebutnya gila, atau yang berpendidikan akan mengatakan kalau dia skizofrenia atau delusi. Tapi aku juga sudah disadarkan kalau dia tidak gila. Dia menyampaikan pesan dari teman baikku yang telah meninggal karena dibunuh, dan itu terbukti benar. Aku bahkan mendapatkan tersangkanya dengan sangat akurat sesuai arahannya. Kadang dunia ini memiliki orang dengan kemampuan di luar nalar dan logika. Kata Dante, teringat akan kenangan yang sudah lama sekali ia lupakan. Daniel lagi bungkam. Rasanya informasi yang masuk ke dalam kepalanya hari ini terlalu berat untuk diterima. Belum pulih ia mendapati kalau istrinya memiliki kemampuan psikometri sebelumnya. Tapi sekarang harus mendengar kebenaran yang lebih jauh lagi dari logika. Akan lebih baik kau mau ambil inisiatif untuk mengobrol dan bicara baik-baik dengan istrimu. Tapi jika kau tidak sanggup, apalagi setelah mendengar tentang istrimu dan kemampuannya, lebih baik kau lepaskan dia. Biarkan dia bertemu dengan pria yang mencintainya dengan sepenuh hati. Saran Rion. Tidak, aku tidak mau, ucap Daniel spontan, mengejutkan semua orang di ruangan tersebut. Mereka saling pandang, namun lama-lama mengerti dan tersenyum paham. Sepertinya Daniel telah jalan di jalur yang sama dengan Rion, namun pria itu hanya belum menyadarinya. Mereka harap Daniel akan menyadari perasaannya dengan cara yang manis, bukan disadarkan dengan cara yang menyakitkan. Lily kini duduk santai di ruang tengah, berkutat dengan laptop kesayangannya. Hari ini Lucas sedang pergi dengan Bianca dan si kembar untuk melihat sekolah Arthur dan Arabella. Di mana akan menjadi tempat Lucas memulai mengenyam pendidikan nantinya. Terlebih lagi hari ini seperti biasa setiap minggu akan ada kelompok maintenance yang datang untuk membersihkan dan mengurus segala hal yang ada di rumah. Hal ini dilakukan karena Rion tidak suka ada orang lain seperti pelayan di rumahnya.
Mengingat ada begitu banyak kasus tidak menyenangkan yang berhubungan dengan pelayan. Termasuk kejadian yang menimpa Lukas dulu hingga bocah itu mengalami trauma hebat. Lily mengunci ruang kerjanya dan juga kamarnya. Mengingat ada hal-hal yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, terutama siapa Lily. Orang lain cukup mengenal Lily sebagai kekasih Rion, bukan orang yang ada di balik kejadian kasus-kasus besar belakangan ini. Gadis itu selalu hati-hati dengan benda elektronik miliknya yang menyimpan banyak data rahasia. Setelah beres dengan pekerjaannya, Lily mengirimkan pesan kepada Rion untuk mengatakan kalau ada maintenance dan Lukas sedang bersama Bianca. "Kenapa menelepon? Bukankah kau di kantor?" tanya Lily ketika Rion tiba-tiba menelepon tepat saat Lily mengirimkan pesan. "Sore nanti bagaimana kalau kita ke restoran ayahmu untuk makan malam di sana?" kata Rion dari seberang telepon. "Boleh, kenapa tiba-tiba ingin ke sana?" tanya Lily, karena baru minggu kemarin mereka berkunjung ke restoran ayah Lily. "Ada yang ingin kubicarakan dengan ayahmu, dan juga tentang rencana liburan yang kau inginkan kemarin. Akan lebih baik kalau kita segera berlibur," jawab Rion. "Kita sungguh akan liburan ke pantai?" Nada suara gadis itu terdengar begitu antusias ketika mendengar kata liburan. "Anything for you, love," kata Rion yang tersenyum lebar di seberang sana saat mendengar betapa antusias kekasihnya dengan rencana liburan ini. Senang karena Rion membuka pembicaraan tentang liburan yang gadis itu inginkan. Walau ada hal lain dalam keinginan Rion mengadakan liburan kali ini. "I love you, babe," ucap Lily, terdengar begitu bahagia. "Jangan menggodaku, Lilipat, atau aku akan pulang sekarang dan menguncimu di kamar seharian," kata Rion setelah mendengar ucapan manis dari mulut Lily. Membuat dirinya ingin sekali menerkam yang gadis dalam pelukannya. "Perfect," ucap Lily dengan rona tipis di wajah. Tawa Rion terdengar. Pria itu selalu duka respon Lily setiap kali Rion menggoda sang gadis dengan cara itu. Membayangkan bagaimana sikap malu-malu dan salah tingkah sang gadis. Berhenti tertawa. Suruh Lily, "Baik, aku akan pulang sore ini. Kita ke restoran Robert bersama. Kau beritahu Bianca agar bersiap-siap juga nanti," kata Rion kembali santai. "Oke, see you." Lily mengakhiri panggilan. Wajah gadis itu masih bersemu merah muda. Senyum terulas di wajah sang gadis, perutnya seperti dipenuhi oleh kepakan kupu-kupu. Respon alami yang selalu ia rasakan setiap kali bercengkerama dengan sang kekasih. "Maam, sepertinya ada problem di sebelah sana." Salah satu orang dari kelompok maintenance itu mendatangi Lily untuk memberikan laporan masalah yang didapatkan. Lily pergi ke arah yang ditunjuk oleh orang itu, menuju ke arah dapur untuk melihat masalah yang dibicarakan. Dante masuk ke ruangan Rion dengan sebuah buket bunga lili putih yang besar dan luar biasa indah. Bahkan Dante mendapati semua karyawan khususnya wanita melihat ke arah buket bunga tersebut. Bertanya-tanya dari siapa dan untuk siapa buket bunga indah tersebut diperuntukkan. "Rion, bunga pesananmu sudah datang," Dante berkata seraya tersenyum menunjukkan buket bunga di tangannya. Mendengar itu,
Pandangan Rion langsung melihat ke buket bunga di tangan Dante. Senyum puas pria berambut legam itu rekahkan ketika melihat buket bunga yang begitu sesuai dengan keinginannya. Lily tidak akan marah jika aku membelikan dia bunga, kan? Tanya Rion, mengingat gadis itu selalu protes dengan Rion yang suka membelikan sang gadis barang-barang mahal. Tidak ada perempuan yang akan marah dan menolak diberi bunga. Aku jamin Lily pasti akan sangat menyukainya. Jawab Dante penuh dengan keyakinan. Senyum Rion semakin lebar saat ia memegang buket bunga lili putih itu di tangannya. Ia bahkan sudah membayangkan akan seperti apa wajah Lily yang penuh dengan rasa senang ketika menerima bunga dari Rion ini. Membuat pria itu tidak sabar untuk pulang dan memberikan hadiah kecil ini untuk kekasihnya. Melihat respon sang gadis yang pasti akan menghangatkan hati Rion. Kau sudah memesan cincinnya? Tanya Rion, melepaskan pandangan dari bunga ke Dante. Sudah, sedang dalam proses, dan akan selesai tepat sebelum tanggal liburan nanti. Aku juga sudah mengatur tempat. Hawaii pilihan terbaik untuk liburan sekaligus untuk rencanamu itu. Jawab Dante. Ada senyum terulas di wajah pria berambut perunggu itu, merasa tak menyangka hal seperti ini akan ia lihat dari Rion. Terima kasih, kata Rion tulus. Dante benar-benar punya peran besar dalam menyempurnakan apa yang Rion mau kali ini. Dante tidak bisa menyembunyikan kilat kebahagiaannya, di mana akhirnya ia dapat melihat teman baiknya itu berdiri di depan altar. Menunggu perempuan yang kali ini pria itu tunggu kedatangannya setiap langkah dalam senyum untuk janji sehidup semati. Hari di mana Dante melihat Rion sungguh menemukan pendamping hidupnya. Jujur ada rasa iri dalam diri Dante ketika ia juga ingin menemukan sosok perempuan yang membuat dunia Dante berubah 180 derajat seperti Rion. Tapi untuk saat ini, biarlah Dante sibuk mengurusi rencana teman baiknya ini. Malam ini aku akan memberitahu niatku kepada Robert. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku merasa gugup untuk bertemu seseorang, Dante. Lucu rasanya. Kata Rion, jujur saja ia masih memilih kata yang tepat untuk mengatakan niat baiknya kepada Robert terhadap Lily. Takut kalau ia akan terlihat konyol atau gagal dalam bicara karena gugup. Walau sudah bertemu dan mengobrol dengan Robert begitu sering, tetap saja kali ini masalahnya berbeda. Dante tertawa kecil. Kurasa kau akhirnya merasakan bagaimana gugupnya menghadapi ayah dari perempuan yang kau suka. Sensasi yang harus kau rasakan dan setiap pria pasti akan merasakannya jika ingin mengambil anak perempuan dari ayahnya. Tenang saja, Robert tidak akan menolakmu walau kau terpeleset atau menjatuhkan makanan ke pakaiannya nanti. Sialan kau, umpat Rion ketika mendengar temannya itu memikirkan hal buruk yang mungkin saja terjadi karena kegugupan Rion. Ketika mereka berdua sedang mendebatkan banyak hal, ponsel Rion berdering, membuat dirinya dan juga Dante berhenti bicara. Segera Rion mengangkat ponsel, sedikit mengerutkan dahi saat ia melihat sang penelepon. Ada apa, Flins? Tanya Rion ketika melihat kalau yang menelepon adalah anak buahnya di rumah. Sir, Nona Lily diculik. Ucap Flins dengan nada panik. Bisa terdengar keributan dari seberang telepon. Apa katamu?
Tanya Rion, seolah ingin menginformasikan kalau yang ia dengar ini salah. Nona Lily diculik. Jawab Fliss tegas penuh kepanikan. Satu kalimat itu rasanya benar-benar meruntuhkan dunia Rion dalam sekejap. Tubuhnya gemetar, napasnya memburu, otaknya seakan memproses setiap kata yang Fliss ucapkan. Senyum indah yang sebelumnya terulas di wajah Rion hilang sudah, digantikan dengan air muka penuh ketakutan dan panik. Kekasihnya yang setengah jam lalu baru saja ia dengar suaranya, kini menghilang entah kemana. Setelah itu dalam sekejap kekacauan terjadi. Mata Lily terbuka setelah entah berapa lama ia tidak sadarkan diri. Tubuhnya terasa sakit luar biasa begitu ia menggerakkannya, hingga membuatnya sadar kalau ia berada di tempat yang asing. Begitu ia bangkit untuk duduk, kepalanya berdenyut sakit seakan ada orang yang telah menghantam kepala Lily cukup keras. Panik merayapi di Lily saat ia mendapati dirinya berada dalam sebuah penjara. Bersambung.